tiada yang tak berkenan di hadapannya. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama di kelas 5. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah. Hari ini kita akan melihat apa tanggung jawab berikutnya setelah manusia diciptakan oleh Tuhan menurut citra Allah. Tapi sebelumnya mari kita buka dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita lihat dari buku paket yang kalian miliki di halaman 41. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut citra Tuhan. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami agar kami dapat mengembangkan diri menurut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah kita menyadarkan kita bersama bahwa kita dipanggil untuk mengembangkan diri sebagai citra Allah. Yang kedua, untuk menyebutkan contoh laki-laki dan perempuan yang mengembangkan diri menurut citra Allah. Jadi dua hal ini yang akan kita tuju di akhir pembelajaran kita. Sebelum lanjut, Pak Sugio ingin mengajak kalian untuk melihat beberapa video yang akan Pak Sugio sajikan berikut ini. Silakan. Say it isn't so, not the flat below. From an opera wannabe in 13G, a matinee of second to the Wagner string and Traviata. My first night in 14G, I pulled up with Puccini. I brewed myself a cup of tea, crochet until she's faded. 8:30, not a beat, except a clock tick-tocking. Now I lay me down asleep, a comfy bed to rest my head, a stretch out, I'm almost gone well. Shooty bop, she's gonna boy, I'm ready. Now the girl upstairs wakes me unaware, blowing down from 15G, her body. She's counting like her name is elegant, so it's a cappella. She do the point on, oh, she do the point on, oh. I'm not one to raise my voice, make a fuss or speak my mind, but might I query, would you mind if, could you kindly stop? That's good. Stop. 13, 15, 14G, almost unlikely trio. No quite tripod harmony. All that night we're singing. She do the point on, she about to the point on. Stop.
Aku berasal dari Kota Bogor. Aku penari tradisional. Kenapa aku bisa terjun ke dunia tari? Soalnya papa aku juga suka nari loh. Makanya aku dimasukin ke sanggar tari. Selain menari tradisional, aku juga bisa modern dance, fashion show, hip hop. Oh ya, aku juga ingin nari bareng sama Didi Nini Towok. Soalnya aku ngefans banget sama dia. Mau lihat Sandrina menari? Saksikan saat lagi. Jak tulak tujak emangko sereleweng baik ucing ketinggalan song-song. Jalele jak tulak tujak emangko sereleweng baik ucing ketinggalan song-song.
Anak-anak, setelah melihat tayangan video tadi, apa yang muncul dalam hati kalian? Tentu kalian kagum, tentu kalian tertarik, tentu kalian ingin seperti itu, menjadi seorang yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Anak-anak, Tuhan menganugerahkan kepada kita setiap orang dengan bakat-bakat. Bakat itu ada dua macam, bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum terkait pelajaran kita minggu lalu, bahwa kita sebagai citra Allah, kodrat kita sebagai citra Allah, memiliki kemampuan daya cipta, daya rasa, dan daya karsa. Nah, bakat umum adalah kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk olah pikir, olah akal, olah hati, dan olah kehendak. Itu bakat umum, dan setiap orang dari kita memilikinya. Bakat umum itu dilengkapi oleh Tuhan dengan bakat-bakat khusus. Bakat-bakat khusus itu meliputi apa? Seperti bermain musik, bernyanyi, menari, memasak, mekanik, ya, kemampuan akal budi yang lebih, mampu mengingat dengan tajam, dan lain sebagainya. Itu bakat-bakat khusus yang Tuhan berikan kepada setiap orang untuk mendukung bakat-bakat umum. Nah, kalau kita sudah punya bakat-bakat itu, pertanyaannya adalah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita terhadap bakat-bakat itu? Mari kita lihat kitab suci. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 29. Silakan kalian baca dulu. Anak-anak, dalam Injil itu dikatakan oleh Yesus bahwa ada seorang yang ingin bepergian. Maka dia memanggil hambanya, dan kepada hambanya itu dititipkannya. Yang pertama diberikannya 5 talenta. Dan kepada yang kedua diberikan 2 talenta. Dan kepada yang ketiga diberi 1 talenta. Ketika tuan itu pulang dari bepergian, maka dia memanggil ketiga hamba itu. Hamba yang menerima 5 talenta mengatakan, "Tuan, ini 5 talenta yang Tuan berikan kepadaku. Kini kuserahkan 5 talenta lagi, menjadi 10. Hamba yang menerima 2 talenta juga sama. Dia menyerahkan kembali 2 talenta ditambah dengan 2 talenta dari pengembangannya. Maka dia menyerahkan 4 talenta. Dan hamba yang menerima 1 talenta, dia tidak mengembangkan. Dia menyimpan talenta itu di dalam tanah. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada hamba yang menerima 1 talenta? Hai hamba yang jahat dan pemalas. Ya, hai hamba yang jahat dan pemalas. Kamu akan kubuang ke tempat yang paling menyedihkan, karena kamu tidak mau mengembangkan talenta yang aku berikan kepadamu. Di sana hanya akan ada ratap dan kertak gigi. Sebaliknya kepada hamba yang menerima 5 dan 2 talenta, Tuhan mengatakan apa? Hai kamu hamba yang baik, kamu telah mengembangkan talenta. Anak-anak yang terkasih, kepada kita juga sama, diminta untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Barangkali kita bisa bermain musik, barangkali kita bisa bernyanyi, barangkali kepada kita diberi anugerah Tuhan kemampuan belajar tekun, nilainya bagus-bagus. Barangkali kepada kita diberi kemampuan bakat mekanik, suka utek mesin. Barangkali Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menjadi fotografer, atau bakat-bakat lain, sepak bola dan lain sebagainya. Tuhan tidak melihat apa bakatmu, tapi yang Tuhan lihat adalah sejauh mana kalian mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan.
Barangkali kepada kita diberi kemampuan olah hati, daya rasa yang lebih peka kepada orang lain. Bisa jadi kamu jadi orang-orang yang jadi pemimpin yang peka pada orang lain. Maka anak-anak, pesan dari pelajaran hari ini adalah bahwa kita sudah diciptakan Tuhan menurut citra Allah dengan kemampuan daya cipta, daya rasa, dan karsa. Kita diberi kemampuan akal budi, hati, dan kehendak. Maka kita harus mengembangkan bakat umum itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalau Tuhan memberikan lebih, yaitu bakat-bakat khusus, musik, nyanyi, nari, dan lain sebagainya, Tuhan meminta kita juga untuk mengembangkan bakat-bakat khusus itu sehingga mendukung bakat-bakat umum yang kita miliki. Semoga kalian sungguh berkembang menjadi manusia citra Allah. Salam sehat dan tetap semangat.